Untuk sukses, harus menjadi orang bodoh. Surat ke-14 dari miliarder minyak Rockefeller berbunyi seperti ini. Anakku, di dunia ini hanya ada dua jenis orang yang cerdas. Yang pertama adalah mereka yang memanfaatkan kecerdasan kreatifnya, seperti seniman, sarjana, atau aktor. Yang kedua adalah mereka yang menggunakan kecerdasan orang lain, seperti manajer dan pemimpin. Tipe kedua membutuhkan kemampuan khusus, yaitu kemampuan untuk memenangkan hati orang lain. Namun, banyak pemimpin tidak berpikir demikian. Mereka memenangkan bawahan dengan perintah kaku dan keras. Menurut ayah, semakin keras seseorang berusaha memaksakan diri untuk memimpin orang lain, semakin berkurang efektivitasnya. Kamu tahu, semua orang sensitif terhadap perasaan diremehkan, yang akhirnya membuat mereka kehilangan akal sehat dan motivasi untuk berjuang. Pemimpin seperti itu hanya akan mengubur potensi bawahan mereka. Ayah ingin berbicara tentang sesuatu yang lucu. Babi bisa memanjat pohon jika kita memuji dan meyakinkannya. Kedengarannya konyol, bukan? Sama seperti dalam manajemen sumber daya manusia, atasan yang hebat adalah orang yang tahu bagaimana mengarahkan dan memuji bawahan mereka, dan pemimpin yang memiliki ketulusan akan mendapatkan rasa hormat dari bawahan mereka. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan adalah tidak berguna, tetapi seseorang yang memiliki pengetahuan sangat mungkin menjadi budak dari pengetahuannya sendiri. Orang perlu menyadari bahwa pengetahuan dapat terdistorsi oleh prasangka, dan akibatnya adalah munculnya mentalitas konservatif. Orang seperti itu selalu berpikir, saya sudah mengerti, saya sudah tahu, masyarakat memang seperti ini. Dengan perasaan sudah paham, mereka tidak lagi memiliki minat untuk berkembang, dan jika tidak ada minat, motivasi untuk maju akan hilang, dan semuanya menjadi membosankan dan akhirnya memudar. Inilah alasan mengapa banyak orang gagal tetapi tidak memahami penyebabnya. Namun, karena harga diri dan gengsi, banyak orang tidak mengakui bahwa mereka belum memahami masalahnya. Mereka merasa malu untuk meminta pendapat orang lain, takut dinilai rendah. Bagi mereka, kurangnya pengetahuan adalah seperti kejahatan. Tipe orang seperti ini mungkin seumur hidup tidak memahami pepatah yang luar biasa. Setiap kali kita tidak memahami sesuatu, itu menciptakan titik balik dalam hidup kita. Ada tipe orang lain yang berpura-pura bodoh. Faktanya, seseorang yang tahu bagaimana berpura-pura bodoh sebenarnya adalah orang yang benar-benar cerdas. Berpura-pura bodoh adalah kebijaksanaan, adalah seni. Tanpa perlu membuktikan diri, orang lain tetap menghormati kita. Seni hidup bodoh terdengar tidak masuk akal, tetapi sebenarnya itu adalah tingkat tertinggi dari kecerdasan, dan tentu saja tidak semua orang mengerti, tidak semua orang bisa melakukannya. Manusia zaman sekarang tidak ada yang mau menerima kerugian. Mereka selalu ingin membuktikan, menunjukkan, memamerkan apa yang mereka unggulkan, ingin menghitung untung rugi secara detail. Mereka menghitung dengan sangat hati-hati agar tidak dirugikan, tidak ditipu oleh orang lain. Faktanya, menjadi cerdas tidak salah, apalagi menjadi dosa. Yang penting adalah menggunakan kecerdasan kita pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi, menjadi orang yang bodoh, tidak banyak perhitungan, tidak penuh tipu daya dan kecerdikan adalah hal yang paling sulit. Ada saat-saat di mana, jika kita tahu bagaimana menutup mata dan bersikap bijaksana, kita dapat menghindari tipu daya yang tidak perlu dan belajar seni berpura-pura bodoh dari orang yang cerdas. Hidup ini terlalu singkat, menjadi cerdas belum tentu hal yang baik. Tentu saja, ini bukan surat ke-14 yang lengkap, tetapi dari beberapa paragraf pendek ini, kita dapat melihat bahwa Rockefeller adalah seorang pengusaha yang luar biasa dan seorang filsuf kehidupan yang bijaksana. Dia sedang mengajarkan anaknya cara hidup yang benar dan cara menghasilkan uang dengan cerdas.